Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widyastuti dengan NIM 2111756. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keteknososiopreneuraan dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Dewi Puspita, SPMSI. Yuk kita simak videonya kali ini. Kata lain, teknopreneurship ini adalah gabungan dari kata teknologi, sosial, dan entrepreneur sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh seorang entrepreneur atau pengusaha dengan menggunakan teknologi dan keterampilan usaha dalam berbagai bidang usaha dan pengembangannya. Pendidik tentunya diharapkan mampu menanamkan budi pekerti serta jiwa wirausaha teknososial ini pada peserta didiknya. Selain itu, jiwa wirausaha teknososial ini juga sangat diperlukan bagi pelatih, karena dengan jiwa ini pelatih dapat bekerja lebih efisien, kreatif, inovatif, dan mandiri. Selanjutnya ada contoh kegiatan teknososiopreneur. Ada beberapa perusahaan teknososiopreneur, antara lain ada produksi alat berbasis teknologi, perangkat lunak, pembuatan layanan berbasis teknologi, dan pembuatan media sosial. Nah, yang pertama ada pembuatan perangkat teknis. Produksi perangkat teknis ini meliputi pembuatan smartphone, gadget, laptop, dan perangkat teknis canggih lainnya. Nah, contoh teknopreneur ini adalah pendiri Apple, Steve Jobs, dan pendiri Tesla, Elon Musk. Nah, yang kedua ada pembuatan perangkat lunak. Salah satu tokoh teknopreneurial yang sukses dalam produksi perangkat lunak adalah Bill Gates dengan perusahaan Microsoft. Tentu saja kami menggunakan banyak produk Microsoft seperti Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan sekarang kami juga sedang mengembangkan produksi perangkat keras. Nah, yang ketiga ada pembuatan media sosial. Bagian dari menjadi pengusaha teknologi ini adalah menciptakan media sosial seperti Mark Zuckerberg yang sukses di Facebook dan Instagram. Indonesia juga memiliki Andrew Darwis yang mendirikan Kaskus sebagai wadah diskusi dan jual beli. Dan yang keempat ada penciptaan layanan teknologi. Di Indonesia ini kita mengenal sosok Nadiem Makarim yang berhasil menemukan Gojek. Gojek tidak hanya menawarkan ojek online saja, tetapi juga layanan pesan antar sembako untuk aktivitas sehari-hari. Termasuk juga Ahmad Zaki yang mendirikan Bukalapak dan Belva Devara yang mendirikan Ruang Guru. Contoh social entrepreneur di Indonesia, biasanya ada beberapa chapter social entrepreneur di Indonesia. Nah, kemudian kita bahas contoh social entrepreneur di Indonesia, yaitu perusahaan dan gerakan yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ada beberapa contoh lainnya teknososiopreneur di Indonesia. Nah, yang pertama ada kitabisa.com. Nah, contoh social entrepreneur ini yaitu kitabisa.com. Saya yakin banyak sekali yang akrab dengan platform ini. Ya, platform ini merupakan platform pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan sistem crowdfunding. Nah, pendanaan ini kemudian dicari oleh orang-orang yang secara sukarela menyumbangkan uangnya setelah melihat kampanye yang disajikan di platform ini. Dana tersebut bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari perawatan kesehatan, pendidikan, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah, penanggulangan bencana, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada WeCare ID. WeCare ID ini merupakan teknososiopreneur dengan visi dan misinya memberikan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat. Nah, selanjutnya socialpreneur ini memberikan dukungan finansial kepada pasien yang kesulitan mendapatkan dana untuk berobat. Nah, syarat pasien yang ingin mendapat bantuan ini adalah
mereka yang bukan anggota BPJS atau perusahaan asuransi kesehatan. Nah, donatur dapat berdonasi secara sukarela kepada pasien pilihannya melalui website tersebut. Nah, yang ketiga ada Waste for Change. Waste for Change ini yaitu social enterprise yang berfokus pada isu sosial sampah. Selama ini kita dapat tahu bahwa sampah masih menjadi masalah utama di negeri ini. Karena itulah bisnis sosial ini hadir dengan tujuan agar sampah tersebut diolah dengan baik dan benar sehingga jumlah sampah yang berakhir di TPA di Indonesia dapat berkurang dan Indonesia dapat bebas dari sampah. Nah, nantinya sampah tersebut terkumpul didaur ulang kembali menjadi bahan yang memiliki nilai dan bisa digunakan kembali. Selanjutnya ada tujuan teknososiopreneur. Secara umum, tujuan utama seorang teknososiopreneur ini adalah memaksimalkan potensi bisnis dengan memasukkan kecanggihan teknologi. Penggunaan teknologi dapat meringankan beban tenaga kerja manusia. Rincian tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memecahkan masalah di sekitar kita. Nah, perusahaan ini mengutamakan integrasi teknologi jelas tentu membantu menyelesaikan berbagai masalah di sekitarnya. Adanya solusi ini membuat bisnis dapat diterima. Paling tidak, pelanggan akan diyakinkan bahwa teknologi ini ada. Misalnya memesan makanan melalui aplikasi. Yang kedua ada promosi pengembangan teknologi. Tujuan lainnya yaitu untuk mendorong perkembangan teknologi yang lebih maju. Tentu saja kemajuan ini memungkinkan masyarakat menggunakannya untuk mengatasi masalah atau keluhan mereka. Selain itu, kemungkinan adanya teknologi baru muncul dan akhirnya berbagai masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Yang keempat ada penciptaan kesempatan kerja yang luas. Keberadaan perusahaan ini dapat menjadi solusi yang membuka peluang baru dalam dunia kerja, yang artinya orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut memiliki peluang kerja untuk mengurangi pengangguran di negara tersebut. Yang kelima, untuk meningkatkan perekonomian negara. Munculnya berbagai perusahaan yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja tentu akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Nah, salah satu contohnya yaitu pendapatan dari penerapan pajak. Nah, kesimpulan dari teknososiopreneur ini yaitu merupakan kewirausahaan yang tergabung oleh ketiga konsep yaitu teknologi, sosial, dan entrepreneur dalam mewujudkan hasil yang optimal. Di dalam mencapai target usaha ini, maka seorang teknososiopreneur ini diharapkan dapat mengembangkan dan mewujudkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk dan teknologi sederhana serta membuat rencana bisnis yang baik untuk menciptakan bisnis yang baru yang terkait dengan produk atau teknologi yang akan diproduksi. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.